Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 untuk mata kuliah Intelijensi Artifisial dari kelas D akan mempresentasikan untuk tugas besar di semester 5 kali ini. Untuk opsi tugas besar yang kelompok kami pilih adalah untuk AI with Netika, di mana pengembangan sistem cerdas berdasarkan teknik pembelajaran atau learning, Bayesian learning. Dengan anggota kelompok Muhammad Rafli Fajar Batubara dengan NPM 237006094, Faris Izzatul Haq 237006100, Pandu Dwi Asidiki 237006105, Kalisa Putri Salsabila dengan NPM 237006117, dan Irham Putra Mahendar 237006118. Kemudian definisi singkat perihal Bayesian learning. Bayesian learning merupakan pendekatan pembelajaran mesin yang menggunakan prinsip teori probabilitas Bayes untuk memperbaharui keyakinan terhadap suatu model berdasarkan data baru. Intinya, metode ini melihat proses belajar sebagai cara menghitung seberapa besar kemungkinan suatu hipotesis benar setelah mempertimbangkan bukti yang tersedia. Kemudian untuk case yang kelompok kami ambil adalah perihal sistem prediksi mental health risk pada mahasiswa. Kesehatan mental mahasiswa sendiri mengalami krisis global yang signifikan. Berdasarkan studi epidemiologi terbaru menunjukkan bahwa 31% mahasiswa di 9 negara, termasuk Amerika Serikat, Meksiko, Jerman, Belgia, dan Afrika Selatan, mengalami minimal satu gangguan mental dalam 12 bulan terakhir. Di tingkat universitas, prevalensi depresi, kecemasan, dan burnout terus meningkat, dengan 50% pasien tidak menunjukkan perbaikan yang signifikan setelah intervensi awal, atau farmakoterapi atau psikoterapi, berdasarkan Maria Mana pada tahun 2022. Mengembangkan early warning system untuk mengidentifikasi mahasiswa beresiko depresi atau burnout. Sistem menganalisis indikator behavioral berdasarkan pola tidur, aktivitas akademik, interaksi sosial media, nilai IPK atau GPA trend, serta attendance atau kehadiran. Netizen memetakan hubungan kausal antara stresor akademik atau sosial dengan mental health outcomes, bukan diagnosis medis, melainkan alert system untuk intervensi dini. Kemudian selanjutnya solusi penyelesaian kasus. Model Bayesian Network ini digunakan untuk menilai risiko kesehatan mental mahasiswa dengan memahami keterkaitan antara faktor penyebab akademik, sosial, dan kesehatan. Solusi ini tidak hanya menghitung probabilitas risiko, tetapi juga mengungkap jalur penyebab yang paling masuk akal, sehingga intervensi dapat diarahkan secara lebih tepat. Model ini menempatkan stress level, sleep pattern, physical health, social relationship, serta GPA trend sebagai penentu utama mental health risk. Variabel-variabel tersebut tidak muncul begitu saja. Masing-masing dipengaruhi oleh faktor-faktor pemicu yang logis dalam konteks mahasiswa. Misalnya yang pertama, financial stress dan academic workload itu berkontribusi pada stress level. Kemudian social media usage yang nantinya akan mempengaruhi sleep pattern. Selanjutnya family support yang mempengaruhi social relationship. Sleep pattern dan social relationship yang nantinya mempengaruhi physical health. Dan yang terakhir mental health risk yang nantinya akan berdampak pada class attendance, social engagement, dan GPA trend. Baik, selanjutnya itu kepada penginstalan aplikasi Netica sendiri. Yang pertama, masuk ke dalam website narsi.com, lalu cari tombol kuning yang bertuliskan download. Setelah di-download, klik folder Netica pada file manager. Setelah itu unzip. Setelah di-unzip, cari folder Netica 701 dan masuk ke dalam aplikasi Netica tersebut. Di dalam aplikasinya, maka akan
terbuka, enter password, dan juga limited mode. Nah, kita klik yang limited mode agar langsung masuk ke dalam Netica-nya. Jika memakai password itu harus berbayar. Setelah diklik yang limited mode, maka Netica sudah siap untuk digunakan. Oke, selanjutnya pengenalan lingkungan kerja tools. Jadi di lingkungan kerja Netica ini adalah tampilan utama yang digunakan untuk membuat, mengedit, dan menguji Bayesian Live Networks. Netica memberikan antarmuka sederhana yang berisi area kerja, toolbar, dan berbagai menu untuk mengelola node, struktur jaringan, dan inferensi probabilistik. Lanjut. Oke, jadi bentar. Jadi saat Netica dibuka, ini merupakan tampilan utamanya. Pengguna melihat area kerja kosong yang menjadi tempat jaringan dibangun. Nah, area ini berfungsi sebagai kanvas untuk menambahkan node, menghubungkan node, dan melihat struktur jaringan. Jadi, kanvas ini bersifat drag and drop, sehingga node bisa dipindahkan bebas untuk menata struktur network dengan rapi. Nah, ini untuk tampilannya ada di sebelah kiri. Lanjut. Selanjutnya ada menu bar. Jadi di menu bar ini terdapat di sebelah atas ya. Di sebelah atas dan di menu bar ini ada berisi perintah-perintah utama di mana ada file, edit, layout, modify, tools, network, dan lainnya. Dan untuk penjelasan singkatnya ada di sebelah kanan. Dan lainnya juga terdapat penjelasan-penjelasan lainnya. Boleh lanjut. Nah, selanjutnya ada toolbar. Toolbar ini posisinya ada di bawah menu bar, yang dimana toolbar ini berisi tombol untuk mempercepat dan mempermudah pembuatan network. Jadi, toolbar ini membuat kita tidak perlu memakai menu bar satu persatu. Dan di toolbar ini ada add node, add link, compile network, remove binding, dan lainnya. Boleh lanjut. Nah, selanjutnya ini ada node properties yang dimana ketika kita mengklik dua kali pada node akan membuka jendela node properties yang isinya itu ada name, stage, type, levels, atau range, dan lainnya. Bisa dilihat pada gambar di sebelah kiri. Boleh lanjut. Selanjutnya ada CPT atau Conditional Probability Table. Nah, CPT ini adalah tabel yang digunakan untuk menentukan probabilitas berdasarkan keadaan variabel-variabel penyebab atau parent gitu. Nah, tampilan ini muncul setelah menekan tombol tabel di jendela node properties. Bisa dilihat pada gambar di sebelah kiri. Boleh lanjut. Next. Lalu ada compile network, ini terdapat di toolbar. Nah, jadi sebelum network dapat melakukan inferensi, Netica harus melakukan compile. Compile ini membangun struktur internal untuk melakukan perhitungan probabilitas secara cepat. Nah, setelah compile selesai, belief bar pada setiap node akan aktif dan warnanya itu berubah menjadi gelap. Oke, next terakhir. Lalu ada findings evidence input atau evidence input. Jadi dengan mengklik kanan sebuah node dapat memasukkan evidence. Nah, evidence ini dalam Netica adalah proses ketika kita menetapkan nilai pasti pada suatu node untuk menunjukkan kondisi yang benar-benar terjadi pada kasus yang sedang dianalisis. Ketika sebuah node diberi evidence, berarti kita memberitahu sistem bahwa variabel tersebut tidak lagi bersifat probabilistik, tetapi memiliki nilai yang sudah pasti. Dan evidence ini bisa juga
langsung diklik gitu yang bagian barnya. Oke, boleh dilanjut ke bagian selanjutnya. Terima kasih. Oke, selanjutnya di sini saya akan mendemonstrasikan program etika dan juga model yang sudah kami buat. Pertama, saya ingin meminta izin share screen terlebih dahulu. Untuk Alisa, bisa ditutup dulu share screen-nya. Sudah terlihat ya di sini ya. Oke, ini adalah model yang sudah kami buat dalam Netika. Nah, di sini ada beberapa note yang dibuat berdasarkan faktor-faktor dan dampak yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, note-note tersebut juga berisi beberapa state. Ini ada 3 state, dan tiap state-nya itu menggambarkan seberapa buruk dari faktor atau dampaknya. Nah, jika state-nya ada di atas, dia itu eh, baik, dan jika di bawah itu buruk. Kalau di tengah, dia ada di eh, pertengahan itu, atau medium. Nah, di sini beberapa node itu akan terhubung satu sama lain, yang dinamakan link atau arc. Nah, seperti contohnya di sini ada financial stress dan academic workload, yaitu menghubungkan ke stress level. Nah, ini maksudnya adalah financial stress dan akademik itu akan berpengaruh kepada stress levelnya, tergantung dari berapa nilainya gitu. Nah, bisa dilihat di sini beberapa node-nya itu saling terhubung, mulai dari atas, lalu ke bawah, dan lalu ke mental health risk. Nah, ini tuh yang nilai akhirnya tentang apa namanya mental health risk-nya, apakah dia low, medium, atau high. Nah, setelah mental health risk itu ada note di bawahnya, itu dampak dari mental health risk. Itu ada GPA trend atau nilai IPK, kehadiran kelas, dan social engagement. Oke, mari kita masuk ke dalam setiap note-nya. Di sini di beberapa note ada state, dan jika note itu eh, saling terhubung, maka di sini ada yang namanya tadi CPT ya, tabel probabilitas. Nah, nilai-nilai di sini bisa kita isi secara manual atau secara otomatis, dan sumbernya itu bisa berasal dari survei atau dari sumber yang lainnya. Nah, seperti contohnya di sini. Dari not financial stress dan academic workload itu ada no dan normal. Nah, lalu stress levelnya bagaimana? Jika low itu 85%, moderate itu 14%, dan high itu 1%. Nah, ini contoh yang pertama, bisa kita teruskan ke bawah. Nah, jika sudah, maka nilainya itu akan mengikuti ketika kita ubah nilai probabilitas dari yang lainnya gitu. Nah, di sini juga ada. Nah, lalu setelah itu node akan terhubung ke mental health risk. Nah, bisa dilihat di sini mental health risk itu ada 5 node ya yang terhubung sebagai parent node. Nah, jika kita buka tabelnya, ini akan ada banyak sekali probabilitasnya. Nah, bagaimana caranya? Ini tidak mungkin kita isi sendiri ya secara manual. Nah, di sini kami menggunakan solusi itu, yaitu menggunakan equation. Equation itu akan menghitung setiap probabilitasnya berdasarkan dari beban-beban tiap node-nya. Nah, di sini kita menggunakan fungsi normal distribution atau itu distribusi Gaussian. Nah, seperti yang dilihat di sini ada stress level dikali dengan 0,4, sleep pattern dikali 0,3. Ini maksudnya angka ini itu apa? Angka ini itu adalah beban, nilai beban ya. Seberapa berpengaruh notnya terhadap probabilitasnya. Nah, sedangkan nilai di akhir ini adalah standar deviasinya. Nah, setelah kita masukkan equation-nya dan kita jalankan, oh maaf, dan kita jalankan di sini equation table, maka akan mengisi sendiri tabel di sini. Nah, seperti yang dilihat di sini. Nah, sekarang akan saya demonstrasikan eh, bagaimana jika kita
ubah nilai probabilitasnya dari masing-masing node tersebut di sini. Misal, saya ingin mengubah financial risk-nya itu menjadi evidence, yaitu kepastian ya, yaitu probabilitasnya ada 100%. Bisa kita klik saja. Nah, seperti yang terlihat, ini stress levelnya itu akan berpengaruh. Dia untuk state height-nya itu ada di 72%. Jika kita ubah di sini, nah dia akan berpengaruh juga. Dia ada di 10, 40, dan 50%. Dia juga akan berpengaruh ke bawahnya, meskipun nilainya sedikit, dia tetap berpengaruh. Nah, ini fungsi dari Netika, bisa kita ubah-ubah. Nah, di dalam Metal Harris juga di sini bisa kita ubah, bisa kita geser. Nah, dia akan menyesuaikan juga untuk node di atasnya gitu. Nah, ini. Jika kita balikan lagi, dia akan kembali seperti semula. Nah, bisa kita ubah juga ini node lainnya, dia akan berpengaruh. Nah, seperti itulah demonstrasi dari program Netika yang dan model yang sudah kami buat, model tentang mental health risk. Nah, mungkin untuk demonstrasinya sekian dari saya. Mungkin saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Pandu. Sepertinya dirasa cukup presentasi dari kelompok kami terkait tugas besar kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.